Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat bi hawamin nafa'at wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alimul khafiyyat al-muhit bima yajri min tuhumil ardi ila as-samawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina Muhammadin wa malil wujud hadha al-yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil mawlud sirra wa jahra wa dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para jamaah salat duha rahimahullah, para tamu Allah, khususnya pada para ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang kita rasa, rezeki yang kita makan, bumi yang kita injak, langit yang menaungi kita, udara yang kita hirup, jantung kita yang berdenyut, otak kita yang bergerak, semua adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung banyaknya nikmat Allah, pastilah kalian tidak ada mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah, terkadang kita ini sebagai hamba lupa bahwa nikmat itu hakikatnya datang dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat, semua kebaikan hakikatnya datang dari Allah. Maka dari itulah beruntung orang yang merasa dirinya bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Semua meyakini bahwasanya kebaikan, nikmat, keberhasilan, semua yang kita peroleh di dunia ini semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada salah seorang kiai besar, ulama besar, karena beliau menjelang ajal, di akhir hayatnya beliau pesan kepada anaknya, wahai anakku, jadilah kamu orang yang senantiasa merasa berada di titik nol. Gimana dengan ibu-ibu? Apa maksudnya? Kamu harus jadi orang yang berada pada titik nol. Ketika anak itu mendengar, dia belum paham apa yang diungkapkan orang tuanya. Maksudnya apa? Kenapa kok tidak harus 100? Kenapa tidak harus 90, 50? Kenapa kok harus 0? Artinya ketika orang menyadari di hadapan Allah bahwasanya dia bukanlah siapa-siapa, dia bukanlah siapa-siapa, melainkan semua yang dia rasakan dalam kehidupannya bahwasanya semua itu datang dari Allah. Dia tidak punya apa-apa. Maka orang yang bisa menjadikan dirinya semacam ini, dia tidak akan sombong dengan amal ibadahnya. Dia tidak akan jumawah. Karena di balik ini semua, apa yang bisa kita laksanakan, termasuk kita bisa hadir datang ke rumah Allah, memenuhi undangan Allah, melaksanakan sholat duha. Kita yakin seyakin-yakinnya semua yang menggerakkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa hadir di sini? Wong kaki itu yang memberi Allah, yang menggerakkan kaki kita adalah Allah. Berapa banyak manusia yang ingin hadir di masjid ini tapi dalam keadaan sakit berbaring tidak bisa hadir ke masjid.
Belum lagi bacaan yang kita baca, sholat yang kita lakukan. Bagaimana mungkin kita bisa mengucapkan sholat, mengucapkan Al-Fatihah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kalau lisan kita tidak bisa digerakkan oleh Allah? Berapa banyak orang yang bisu yang ingin membaca tapi tidak bisa membaca. Bahkan bacaan yang kita baca sekalipun, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Al-Fatihah, itu juga datang dari Allah. Apa yang mau kita banggakan? Wong semuanya itu dari Allah, bacaannya dari Allah, yang menggerakkan bacaan juga dari Allah. Maka dari itu pasti kita yakin wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat, semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Hadirin jamaah salat Ahad Duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintai umat, Nabi yang kasih umat, Nabi yang pikirkan umat dari dunia sampai akhirat. Ini sebetulnya mohon maaf ini jadwalnya bukan jadwal saya. Minggu ini jadwalnya Habib Novel. Kebetulan Habib Novel tidak hadir, saya tahu-tahu disuruh gantikan. Ya mohon maaf barangkali nanti banyak ada kekurangan, maklum belum persiapan ya. Kita akan bahas yang ringan-ringan saja, mudah-mudahan bermanfaat, tentang tata krama masuk ke dalam masjid. Jadi kita sekarang ini berada di rumahnya Allah. Masjid ini mungkin panjenengan lihat, kalau secara fisik niku sami mawon nggih sama rumah-rumah. Masjid ini terbuat juga dari semen, tiangnya juga ada batu, ada semennya, ada pasirnya, ada keramiknya, sama. Kalau kita melihat secara fisik sama saja ya, tehelnya ada keramiknya, di rumah juga ada keramik ya. Ada tiangnya, ada pondasinya, ada bangunannya. Kalau melihat secara fisik ya rumah juga seperti itu. Tapi yang membedakan rumah kita dengan rumah Allah karena diniati tadi itu. Jadi bukan dilihat dari fisiknya, bukan. Karena rumah ini diniati dengan rumah Allah, ini rumah Allah, masjid untuk ibadah kepada Allah, maka status rumah ini berbeda, tidak sama dengan rumah-rumah biasa. Dan ketika kita masuk sebuah rumah ya, pastilah ada tata krama, ada aturan main. Jangankan masuk ke rumah Allah, kula panjenengan kalau mau masuk bertemu sama Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Camat, ya ada tata keramanya. Tidak bisa langsung tahu-tahu masuk, apalagi kita masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada tata keramanya, ada sopan santunnya. Yang pertama, ketika kita akan masuk masjid, kita sebelum masuk masjid maka kita harus sudah punya niat dalam hati. Saya mau masuk masjid, yang pertama niat jadi tamunya Allah. Saya berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang punya niat berkunjung ke rumah Allah, maka tuan rumahnya siapa? Siapa tuan rumahnya? Sahibul baitnya siapa? Allah. Maka sahibul bait, tuan rumahnya, pasti akan menyambut orang-orang yang datang ke rumahnya. Langsung yang menyambut adalah Allah. Karena yang punya rumah ini Allah. Tentunya kalau masuk ke rumahnya Allah, ya kita harus pakai tata krama yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang pertama kita tata keramanya? Tentu orang kalau masuk masjid harus dalam keadaan berwudu. Kalau tidak dalam keadaan berwudu, boten tidak boleh masuk. Mohon maaf juga perempuan juga yang berhalangan tidak boleh masuk masjid, karena ini rumahnya Allah. Termasuk orang yang gila. Orang yang gila masuk masjid dilarang. Makanya kalau ada orang gila masuk dalam masjid, cepat-cepat dikeluarkan. Karena ini rumah Allah, harus steril. Harus yang masuk sudah siap dalam keadaan suci. Ya kalau kita masuk ke rumahnya orang, ya enggak apa-apa, enggak wudu ya. Betul masalah. Tapi kalau masuk ke rumahnya Allah ya harus. Andai kata kita batal wudhu, kita harus keluar masjid, wudhu lagi masuk ke dalam masjid. Kecuali kalau di teras, perempuan tidak apa-apa. Seperti ketika hari raya Idul Fitri. Kalau orang perempuan Idul Fitri umpamanya dalam keadaan berhalangan, boleh tidak ke masjid? Boleh, tapi jangan masuk ke dalam, cukup di luar. Ikut sholat Idul Fitri boleh, tapi tidak usah ikut sholatnya, cukup dengarkan ceramah khutbah, tidak masalah ya. Yang penting tidak usah masuk, cukup di luar. Begitu masuk diharamkan. Ini salah satu tata krama. Kemudian ketika masuk ya ke dalam rumah Allah, kita masuk lewat kaki kanan. Mungkin panjenengan, saya kenapa sih kok sampai diatur seperti itu? Kita tidak boleh melihat hanya sekedar kaki kanan, kaki kiri. Ini pasti ada nilai-nilai apa yang terkandung hikmah yang mungkin kita tidak tahu. Kaki kanan itu lambang kebaikan. Sama saja seperti orang makan, kalau makan tangan kanan. Karena tangan kanan itu lambang kebaikan. Sesuatu yang baik kita harus mulai dengan cara yang baik. Dan tidak hanya sekedar itu. Kalau kita punya anak, saudara, ponakan, kita biasakan tangan kanan atau mengikuti kaki kanan ketika masuk masjid. Kita niat ittiba bin Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Jadi ketika kita mengikuti sunnah Nabi tadi itu, kita merasa dekat sama Nabi. Oh, Nabi ternyata masuk masjid pakai kaki kanan, saya ikuti Nabi pakai kaki kanan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat yang singkat, padat, tapi maknanya semua menyatu dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin la yubda Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka sedikit keberkahannya. Jadi kalau ingin berkah segala sesuatu, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke masjid membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintuku ya Allah, pintu rahmatmu. Karena orang kalau masuk masjid maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharap kepada Allah, begitu dalam masjid kita minta dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim pakai kaki kanan. Masuknya mulai kapan? Mulai masuk pintu itu. Pintu itu kita masuk Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan juga tidak lupa ketika sebelum duduk sholat tahiyatul masjid. Namanya sholat tahiyatul masjid itu sholat menghormati masjid. Tahiyah itu artinya menghormati. 2 rakaat boleh membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Atau Alam Nasrah di rakaat pertama,
sama alam taro kaifa di rakaat kedua. Maka orang yang membaca ini dalam riwayat dikatakan di dalam kitab Sarah daripada Bidayah karangan Al-Imam Nawawi, orang yang baca alam nasroh ya, khususnya ketika sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum subuh, baca alam nasroh sama baca alam taro kaifa, itu dia akan dijauhkan dari segala musuh-musuh yang ingin menyakiti. Jadi kalau ada musuh yang hasud yang ingin menyakiti, langsung terhindar kalau dia biasakan baca alam nasroh sama alam taro kaifa ketika sholat fajar. Tapi memang segala sesuatu sholat sunnah yang paling afdol itu baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Bukan berarti yang lain gak boleh, boleh silahkan. Tapi yang banyak dilakukan para ulama itu membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Tartibnya itu yang paling afdol kalau sholat itu Bu ya, itu di rakaat pertama harus surat yang lebih dulu dan lebih panjang. Di rakaat kedua suratnya lebih pendek. Kayak qul ya ayyuhal kafirun kan suratnya lebih dahulu daripada qul huwallahu ahad. Dalam kita baca Al-Qur'an urutannya lebih dulu qul ya ayyuhal kafirun dan lebih panjang. Di rakaat kedua baca qul huwallahu ahad setelah qul ya ayyuhal kafirun dan suratnya lebih pendek. Itu yang paling afdol seperti itu. Makanya kalau panjenengan ibu-ibu melihat tartibnya ulama-ulama itu mesti tidak keluar daripada kaidah ini. Selalu di awalnya itu suratnya lebih panjang, kemudian tartib suratnya lebih dahulu, sehingga itu termasuk daripada mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi. Masuk ke masjid sholat 2 rakaat. Bagaimana kalau sholatnya saya sholat umpamanya sholat fajar atau sholat fardu, kebetulan imam sudah mau sholat fardu. Saya kalau sholat sunnah, saya nanti ketinggalan imam, ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka lebih afdol panjenengan langsung ikut sholat fardu, karena sholat fardu itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Hanya saja memang ketika panjenengan terlambat, cukup panjenengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Jadi kalau panjenengan terlambat, ada sesuatu yang harus cepat-cepat, maka itu sudah jadi gantinya tahiyatul masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang kalau sudah datang masuk masjid langsung sholat fardu karena ngikuti imam, itu sudah dianggap ikut tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya masuk di mana? Masuk di dalam sholat fardu tadi itu ya. Karena sholat tahiyatul masjid itu sholat ketika masuk pertama kali ke masjid, itu sholat tahiyatul masjid ya. Menghormati. Ketika panjenengan masuk imamnya sudah sholat, umpamanya sholat fardu, panjenengan tidak sempat sholat sunnah, panjenengan sholat fardu tadi itu sudah termasuk sholat tahiyatul masjid, masuk ke dalam sholat fardu karena pertama kali sholat yang dilakukan. Hanya saja memang kata ulama dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Jadi sambil jalan, umpamanya panjenengan sambil jalan karena baca itu aja. Kalau khawatir tidak mendapatkan daripada takbiratul ihramnya imam. Ini ya. Termasuk juga ketika masuk masjid ya, begitu tahiyatul masjid, sebelum tahiyatul masjid panjenengan juga punya niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Jadi niat i'tikaf. Apa i'tikaf itu? I'tikaf itu bahasanya diam sejenak. Panjenengan longgo mawon, duduk baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali, keluar, sudah termasuk itu i'tikaf. Kecuali kalau kita masuk masjid lewat pintu sana jalan, tidak pakai duduk, keluar pintu sini, itu belum, namanya lewat saja. Jadi i'tikaf itu duduk sejenak, duduk yang tenang dengan membaca zikir, dengarkan pengajian, itu termasuk i'tikaf. I'tikaf. Kenapa kita harus i'tikaf? Karena i'tikaf itu orang yang niatnya i'tikaf, otomatis dia niat duduk di masjid untuk ibadah, maka niat itu dihitung pahala. Berbeda orang datang ke masjid niat mau istirahat, mau kelesetan,
Masuk masjid niat kelesetan tidur-tiduran, biasanya bulan Ramadan banyak ya. Orang kecapean masuk masjid, tidak ada niat mau ibadah, memang niat mau tidur. Maka tidurnya di dalam masjid dia tidak dapat pahala. Kalau orang itu masuk masjid niatnya iktikaf terus ketiduran, walaupun dia tidur dapat ibadah, sama-sama tidur. Itulah yang membedakan niat. Niat itu bisa mengantarkan orang dapat pahala walaupun amalnya sama. Contohnya orang tidur tuh. Ada orang masuk masjid niat iktikaf, tahu-tahu dalam duduk ya karena ngantuk ketiduran. Tapi niatnya iktikaf, dia dapat pahala. Tapi kalau orang masuk sudah niat mau istirahat, dia tidur tidak dapat pahala. Apa yang membedakan sama-sama tidur? Yang membedakan adalah niat tadi itu. Allah melihat hatinya hamba tadi itu. Dia itu sebetulnya sudah niat mau iktikaf, tidak tahu ketiduran. Tapi Allah kan menilai. Tapi kalau orang sudah punya niat masuk masjid mau tidur, sama Allah, Allah sudah tahu ini hatinya niatnya tidak mau ibadah. Jadi iktikaf itu penting, ma'asyiral muslimin ya. Terutama setiap masuk masjid. Paling afdolnya iktikaf itu paling afdolnya adalah menggabungkan antara sebagian malam dan sebagian pagi. Maksudnya bagaimana? Jadi sunnahnya orang beriktikaf itu kalau kepingin cari afdolnya itu dapat malam sampai pagi, istilahnya 24 jam. Contohnya ketika orang iktikaf datang ke masjid sebelum maghrib, sebelum azan maghrib itu kan masuk, kalau kaidah Arab maghrib itu pagi hari itu mulai ba'da subuh sampai sebelum maghrib itu namanya pagi hari. Setelah maghrib masuk malam. Orang yang iktikaf masuk sebelum datang ke masjid sudah sebelum maghrib dia masuk masjid. Berarti dia masuk waktu kapan? Pagi hari. Ya. Sholat maghrib sampai ba'dal maghrib berarti dia masuk malam. Berarti dia menggabungkan antara pagi hari dan malam hari. Itu yang paling afdal. Atau dibalik, datang ke masjid sebelum subuh masuk, berarti sebelum subuh masuk waktu malam. Sholat subuh sampai masuk pagi, katakan sampai isyraq, berarti dia menggabungkan malam dengan pagi. Itu yang paling afdal. Makanya kalau masuk ke masjid sebelum maghrib, keluar setelah maghrib, berarti dia termasuk mendapatkan sunnah menggabungkan antara pagi hari dan malam hari ya. Itu sunnahnya. Kemudian yang kedua sunnahnya, sebagian ulama juga menyatakan bahwasanya boleh bahkan dianjurkan ketika iktikaf itu dengan istilah mengamalkan dengan cara nazar. Jadi kalau yang nawa itu sunnatul iktikaf fi hadal masjidillah itu kan sunnah. Panjenengan ndak niat sunnah ya boleh, artinya ndak niat iktikaf ya ndak masalah, tapi ndak dapat pahala iktikaf. Tapi kalau kita nazar, bagaimana? Saya umpamanya ibu-ibu ke masjid sekarang, saya nazar ya, masuk masjid ya, mulai pelaksanaan sholat duha, mulai baca burda sampai selesai doa sampai wirid, saya nazar. Berarti niatnya nazartul i'tikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Nah, nazar itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Artinya panjenengan kalau sudah masuk masjid, kalau sudah nazar tidak boleh keluar ya, tidak boleh keluar. Tapi pahalanya lebih besar. Jadi kalau ingin dapat pahala besar, kita pakai niat nazar. Nazartul i'tikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Saya nazar masuk masjid dimulainya pembacaan sholawat burda sampai selesai. Berarti ibu mendapatkan pahala fardu. Jadi sholat duha kita, bacaan burda kita yang kita baca kita di masjid itu jadi wajib. Tapi kan wajibnya kan tidak lama kan, karena resikonya lebih hebat, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar. Maka kata ulama dia mendapatkan pahala fardu lebih banyak pahalanya, dan memang kita niat pakai sunnatul i'tikaf. Ini yang membedakan daripada niat. Kemudian
Di antara juga sunnah-sunnah ketika di dalam masjid, ya, di samping kita membaca, ya, tahiyatul masjid, melaksanakan salatul masjid, niat iktikaf, juga dianjurkan jangan sampai di dalam masjid kita membicarakan tentang urusan dunia. Itu tidak boleh. Sampai-sampai kata Nabi, kalau ada orang umpamanya masuk masjid nawari barang pada panjenengan, ini saya jual, sunnahnya kita ngomong apa kata Nabi? Itu disebutkan dalam pidato dia, semoga barang dagangan kamu tidak untung. Itu disunahkan ngomong gitu. Kalau ada orang nyari barang hilang di masjid, sampai gara-gara itu membuat orang apa? Panik, membuat masjid ini riuh, gara-gara ada satu orang nyari barang hilang. Akhirnya satu masjid tidak fokus ibadah. Gara-gara itu berarti orang yang nyari barang itu kita disunahkan ngomong apa? Mudah-mudahan barang kamu tidak ketemu. Ini sunahnya seperti itu. Saking apa? Mulianya masjid ini. Karena ini rumah Allah. Kemana lagi kita kalau tidak ke rumahnya Allah? Ini masjid ini benteng terakhir kita, Pak. Benteng terakhir kita. Kalau sudah masjid digunakan untuk urusan dunia, mau kemana kita ini? Di rumah kita sudah sibuk, banyak urusan dunia. Di pekerjaan, mau masuk masjid masih ada urusan dunia, mau kemana lagi? Ini benteng terakhir kita, masjid ini. Kalau masjidnya sudah jebol, sudah dipakai urusan dunia, di urusan politik, akhirnya kita mau kemana lagi? Jadi rumah Allah ini betul-betul harus kita gunakan untuk Allah, untuk ngajak ke Allah, untuk ngajak ke Rasulullah, tidak untuk yang lainnya, tidak untuk politik, tidak untuk urusan dunia. Perkara kita mau urusan dunia, silahkan. Begitu keluar masjid kita ngomongkan dunia, boleh. Di pekarangan, sudah di luar sini kita ngomong no bisnis, mungkin ada teman kita datang ngobrol-ngobrol. Tapi kalau sudah masuk masjid, stop, tidak boleh ngomongkan dunia. Jadi kalau ada panjenengan ada ngejak urusan dunia, ngomong nanti di luar, jangan di dalam masjid. Ini rumahnya Allah. Makanya kata Nabi, wa may yu'addim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagung-agungkan syiarnya Allah. Jadi kalau kita pengen tahu siapa orang yang mengagungkan Allah itu, orang yang mengagungkan syiar Allah. Karena Allah itu kan kita tidak kelihatan. Dalam artian Allah itu punya simbol-simbol di dunia ini. Simbolnya Allah apa? Masjid, ulama, nabi, Al-Quran, agama Islam, syariatnya, itu simbolnya Allah. Caranya gimana? Kita mengagungkan Allah, nengkarinya gimana? Panjenengan lihat orang itu mengagungkan simbol-simbolnya Allah, syiar-syiarnya Allah. Kalau dia mengagungkan syiarnya Allah, berarti dia punya benih takwa dalam hatinya. Sama saja seperti apa? Ini sering banyak terjadi polemik di masyarakat kita, ya, yang mengatakan Allah itu tidak perlu dibela. Buat apa Allah dibela? Allah itu sudah hebat, sudah maha kuat, kok perlu dibela? Dalam Al-Quran disebutkan, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, ini Al-Quran, Allah akan menolong kamu. Maksudnya bukan menolong Allah, Allah tidak perlu ditolong, tapi maksudnya menolong daripada agama Allah, menolong syariatnya, menolong masjid. Kalau tidak mau menolong Allah, tidak ada orang mau bangun masjid, Pak. Allah tidak perlu ditolong, tidak usah bangun masjid. Ayo, bagaimana cara menolong Allah? Bangun masjid, ini menolong Allah. Ngadakan pengajian, menolong Allah. Dalam artian bukan menolong Allah, bukan, menolong agama Allah. Walaupun Allah hakikatnya tidak butuh pertolongan hambanya, tapi Allah ingin melihat mana hamba-hambaku yang betul-betul serius sama aku, kata Allah. Caranya gimana? Adakan pengajian, bangun masjid,
nyantuni anak yatim, ini semua menolong Allah. Hati-hati, banyak orang liberal yang mengatakan oh tidak perlu Allah, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah menolong Allah, mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah, mengagungkan syariatnya dengan apa? Dengan menghidupkannya. Adakan pengajian, menolong Allah. Ketika ada syariat dilecehkan, dibenarkan, harus dibenarkan, harus ada yang membenarkan. Ya. Kalau ada orang salah, ya, ada orang tidak benar, kemudian semua orang diem, niscaya nanti pada akhirnya orang yang salah menganggap dirinya benar. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku tidak pernah merasa heran bahwa setiap zaman akan terjadi ada yang namanya yang batil, ada yang namanya hak, itu pasti Pak. Mulai zamannya Nabi Adam itu punya anak Habil dan Kabil, yang satu benar, yang satu tidak benar, yang satu hak, yang satu batil. Zamannya Nabi Allah Ibrahim ada Namrud dan Nabi Allah Ibrahim. Zamannya Nabi Musa ada Fir'aun. Zamannya Nabi Muhammad ada Abu Jahal. Terus, dan tidak akan pernah selesai sampai yaumil kiamah akan terjadi seperti itu, kata Sayyidina Ali. Jangan kaget. Tapi yang aku heran, kata Sayyidina Ali, kalau sudah ada orang ketika ada kebatilan dia diem terhadap kebatilan. Ada yang batil dianggap sudah biarkan aja. Karena apa? Suatu saat ketika kebatilan itu dikatakan batil, semua orang bungkem, semua orang diam. Niscaya nanti orang yang batil itu menganggap dirinya benar. Ini yang berbahaya. Jadi ada harus yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mangkar, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam syariat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah khususnya untuk diri saya sendiri juga, dan mudah-mudahan kehadiran kita dalam majlis ini menambah keimanan kita, menambah semangat kita dalam ibadah. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.